Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu dosen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Metode Identifikasi Talenta pada PT Telkomsel Indonesia. Anggota kami beranggotakan Adnan Nirwanda, Anastasia, Cindy, Dea, saya sendiri Dini Maharani, Nopri Agustinus, dan Rizky Nur Ramadan. Next. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Adnan. Kepada Adnan dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu proses rekrutmen dan seleksi. PT Telkomsel mengoptimalkan sumber daya internal melalui sinergi dalam rekrutmen, termasuk pelaksanaan job fair, seleksi tahap awal seperti psikotes, dan pemanfaatan database kandidat. Proses seleksi dilakukan dengan ketat melalui wawancara dan berbagai tes kemampuan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopri. Kepada Nopri dipersilakan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemetaan talenta. Pemetaan talenta dilakukan untuk memilih karyawan yang berhak mengikuti program pengembangan. Identifikasi dilakukan melalui penilaian kompetensi dan kinerja karyawan dengan keterlibatan divisi humas, rekrut, development, serta senior leader dalam proses ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada penggunaan alat ukur. Yang pertama yaitu tes kecerdasan atau CVIT. Di sini menggunakan Culture Pair Intelligence Test atau CVIT untuk mengukur kemampuan kognitif. Yang kedua yaitu tes kepribadian menggunakan DISC atau Dominant Influence Steady Compliance untuk memahami karakteristik kepribadian. Yang ketiga yaitu Behavior Based Interview atau BBI dan Leadership Group Discussion atau LGD untuk menilai kompetisi inti dan spesifik, di mana BBI merupakan metode wawancara yang berfokus pada perilaku kandidat sebagai prediktor kemampuan mereka di masa depan. Prinsipnya adalah bahwa bagaimana kandidat menangani situasi di masa lalu dapat memberikan gambaran tentang kemampuan mereka dalam situasi serupa di masa depan. Sedangkan LGD merupakan metode evaluasi kelompok yang tidak memiliki pemimpin. Ini memungkinkan evaluator untuk mengamati dinamika interpersonal dan kontribusi individu dalam situasi nyata. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Yang keempat ada analisis gap, yaitu proses ini melibatkan analisis kualitas individu pada posisi kunci dibandingkan dengan kualitas yang dibutuhkan, serta menentukan kekurangan yang ada. Baik, selanjutnya akan rekan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Anas. Kepada Anas dipersilakan. Baik, selanjutnya ini ada pengembangan talenta. Pengembangan talenta ini setelah diidentifikasi, PT Telkomsel menyusun rencana pengembangan individual yang berfokus pada kebutuhan keterampilan dan kompetensi karyawan. Ini mencakup pelatihan, program mentorship, dan rotasi pekerjaan untuk meningkatkan keterampilan. Nah, yang keenam ada retensi talenta. Untuk mempertahankan talenta, perusahaan memberikan kompensasi yang menarik dan kesempatan untuk pengembangan karir yang jelas. Program penghargaan juga ditetapkan untuk memotivasi karyawan berprestasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah kelebihan metode identifikasi talenta pada PT Telkomsel Indonesia. Yang pertama ada efisiensi dalam proses rekrutmen. Menggunakan job fair dan seleksi tahap 1 secara bersama-sama memungkinkan efisiensi dalam proses perekrutan, menghemat waktu dan sumber daya. Yang nomor 2 ada objektivitas dalam seleksi. Menggunakan tes kemampuan kognitif dan wawancara memungkinkan seleksi yang lebih objektif dan dapat menilai kemampuan karyawan secara lebih akurat. Yang nomor 3 ada sistem penilaian kompetensi yang terstruktur, sistem penilaian yang terstruktur dari K1 sampai 35 dan P1 sampai P5, memudahkan dalam penilaian kemampuan dan prestasi karyawan secara objektif dan efisien. Yang keempat ada pengembangan kompetensi dan terintegrasi. Strategi pengembangan kompetensi yang terintegrasi
dengan strategi bisnis dan transformasi organisasi, memastikan bahwa pengembangan karyawan selalu relevan dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Selanjutnya kepada Cindy, dipersilakan. Baik, adapun kekurangan dari metode identifikasi talenta pada PT Telkomsel Indonesia yaitu yang pertama, biaya yang cukup tinggi. Menggunakan metode seperti job fair dan tes kemampuan kognitif dapat memerlukan biaya yang cukup tinggi, terutama jika harus membeli peralatan tes dan mengadakan acara. Yang kedua yaitu waktu konsumsi yang panjang. Proses seleksi yang ketat dan penilaian kompetensi yang terstruktur dapat memakan waktu yang cukup lama, sehingga memungkinkan karyawan harus menunggu hasil seleksi. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada alat ukur. Hasil penilaian dapat dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Jika alat ukur tidak tepat, maka hasil penilaian juga tidak akurat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari tugas kami. Terima kasih atas waktunya.